Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu tetap keadaan sehat walafiat. Pembelajaran kita masih di tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran yang akan kalian belajar hari ini, yang pertama ada IPS, yaitu mencari informasi tentang hewan langka. Yang kedua ada bahasa Indonesia, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar, membuat poster pelestarian hewan langka. Yang ketiga ada PPKN, yaitu menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Dan yang keempat ada SPDP, yaitu membuat mozaik bentuk hewan. Mencari informasi tentang hewan langka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan informasi hewan langka tentang badak Jawa atau badak bercula satu. Nah, badak Jawa atau badak bercula satu merupakan salah satu hewan langka di dunia. Badak Jawa memiliki cula dengan panjang sekitar 20-25 cm. Badak Jawa berwarna abu-abu gelap hingga hitam, serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Bagian atas bibir berbentuk runcing yang berfungsi untuk mengambil daun dan ranting. Kini ada sekitar 50 ekor badak Jawa hidup di alam liar. Badak Jawa hidup di semua gunung di Jawa Barat. Saat ini hanya ada ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Nah, itulah informasi tentang hewan langka badak Jawa atau badak bercula satu. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Ada beragam hewan dan tumbuhan di Indonesia yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Keberadaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan langka ini semakin memperkaya keragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Salah satu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka. Sebelum mencari informasi, kamu dapat membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, berikut ini ada beberapa gambar untuk membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Di sini ada yang pertama bunga bangkai atau bunga rafflesia. Lalu ada burung cendrawasih dan ada pohon cendana. Nah, di sini Ibu memilih burung cendrawasih. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan contoh membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, tadi kan ada 3 gambar, yaitu ada bunga bangkai, burung cendrawasih, dan pohon cendana. Nah, Ibu memilih burung cendrawasih. Bagaimana atau pertanyaannya seperti apa? Berdasarkan gambar. Nah, di sini yang pertama, dari mana asal burung cendrawasih? Lalu yang kedua, di mana kita bisa bertemu dengan burung cendrawasih? Yang ketiga, kenapa burung cendrawasih disebut hewan langka? Yang keempat, apa makanan burung cendrawasih? Nah, itulah membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian lihat.
Nah, untuk tugas kalian di buku tematik 4C halaman 46 nomor 2 saja. Di situ di buku kalian ada gambar komodo dan harimau Sumatera. Nah, tugas kalian yaitu membuat daftar pertanyaan 5 pertanyaan berdasarkan gambar ya. Yang sudah tadi Ibu contohkan yaitu tentang burung cendrawasih. Nah, di situ kalian membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar komodo dan harimau Sumatera. Masing-masing 5 pertanyaan. Tulisan yang rapi dan jelas boleh di buku paket tematik atau di buku tulis tematik. Terima kasih. Selanjutnya membuat poster pelestarian hewan langka. Nah, di sini ada contohnya yaitu selamatkan dan lestarikan badak dari kepunahan. Lalu ada lindungi orang hutan dari kepunahan. Nah, inilah beberapa contoh tentang pelestarian hewan langka. Selanjutnya menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Pasti sebagian besar kalian punya hewan peliharaan kan? Nah, bagaimana cara kewajiban kalian terhadap hewan peliharaan kalian? Nah, di sini yang pertama yaitu memberikan tempat tinggal yang layak kepada hewan. Lalu memberikan makan dan minum secara rutin. Yang ketiga, menjaga kebersihan hewan dan tempat tinggalnya. Yang keempat, memastikan dan menjaga hewan dengan kondisi sehat. Itulah kewajiban kalian terhadap hewan peliharaan. Selanjutnya, membuat mozaik bentuk hewan. Nah, di sini ada bentuk hewan kupu-kupu menggunakan potongan-potongan origami atau potongan-potongan serpihan kaca juga bisa. Nah, di sini apa sih karya seni mozaik? Yaitu karya seni mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan kecil dengan warna yang berbeda ataupun tanpa warna hingga terlihat mengesankan. Nah, dalam membuat seni mozaik dapat menggunakan beragam benda seperti serpihan kaca, potongan kayu, keramik, robekan kertas, dan lain sebagainya. Nah, itulah karya seni mozaik berbentuk hewan. Nah, tugas kalian masih di buku tematik 4C, halaman 52, nomor 2 dan nomor 3. Boleh langsung dikerjakan di buku paket tematik atau di buku tulis tematik kalian. Tulisan yang rapih dan jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.